Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rasya Ota Ramadan dengan kode EPM 2421020298. Saya dari kelas G, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, dan saya semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan penting dalam Islam yang merujuk pada tindakan bersuci, baik bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, maupun bersuci dari hadas najis. Toharo adalah hal yang sangat penting untuk diketahui, terutama dalam beribadah. Seperti halnya sholat, toharo ini juga menjadi syarat sahnya sholat. Jadi ketika hendak sholat, diharuskan suci badannya, tempatnya, serta suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jika tidak maka sholatnya tidak sah. Banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung dalam toharo. Kita sebagai orang Islam tentunya harus tahu, bahkan wajib untuk mengetahui cara bersuci. Karena suci adalah dasar ibadah bagi Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari hal-hal kotor ataupun dari najis. Sehingga kita harus mensucikan diri terlebih dahulu sebelum beribadah, baik dengan berwudu, mandi, maupun bertayamum. Kalau kita melihat secara teliti, hampir seluruh kitab-kitab fikih didahului dengan pembahasan tentang toharo. Dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa betapa pentingnya toharo dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meski menjadi hal yang mendasar, masih banyak orang muslim yang tidak begitu mengerti tentang toharo, najis, serta macam-macam air yang dapat digunakan dalam bersuci. Konsep penting dalam Islam ini merujuk pada tindakan bersuci, baik bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Toharo ini juga menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu at-tohara yak-tohoru, yang artinya bersuci, bersih, baik itu suci dari kotor lahiran maupun dari kotoran batin, berupa sifat dan perbuatan tercela. Menurut istilah, juga ada bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Toharo ini juga merupakan bagian penting yang dipelajari. Misalnya ketika akan melaksanakan sholat tanpa toharo, maka tentu sholatnya yang dikerjakan akan tidak sah. Karena pada dasarnya, ajaran Islam memang mewajibkan setiap orang ingin melaksanakan sholat, itu harus bersuci. Karena kaum muslimin ini juga sangat memperhatikan toharoh, karena mempengaruhi kualitas ibadah seseorang. Toharoh mendidik seseorang untuk senantiasa menjaga kebersihan dalam keseharian, baik dalam bentuk lahir maupun batin. Ibadah seseorang ini juga dipandang secara kualitas apabila beribadah dalam keadaan bersih, baik secara lahir maupun batin. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Toharoh dalam Islam memiliki dua macam, yaitu toharoh ruhiyah, yaitu secara Indonesianya toharoh secara batin, maupun toharoh secara hissiyah, yaitu toharoh secara lahir. Toharoh ruhiyah adalah menyucikan jiwa dari syirik dan maksiat. Sedangkan toharoh hasiyah adalah menyucikan diri dari hadas dan najis melalui wudhu, mandi wajib, dan juga tayamum. Toharoh ruhiyah, yaitu secara batin, yaitu menyucikan jiwa dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan serta membersihkan diri sifat-sifat buruk atau seperti hati yang dengki dan juga sombong. Dapat dilakukan dengan bertauhid, bertaubat, dan juga beramal amalan soleh. Toharo ruhiyah ini juga dianggap lebih utama daripada toharo hissiyah, karena kesucian batin
merupakan dasar dari kesucian lahir. Dan yang kedua adalah toharo hisia. Toharo secara lahir, yaitu menyucikan diri dari hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti buang air, menyentuh organ intim, dan juga tidur. Karena najis ini adalah sesuatu haram dan kotor, seperti kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Adapun juga macam-macam toharo hasiah. Yang pertama adalah berwudu. Yang wudu adalah bersuci dari hadas kecil dengan membasuh bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mandi wajib. Mandi wajib tingkat bata yaitu usul, yaitu bersuci dari hadas besar yang terjadi setelah junub, haid, dan juga nifas. Ketiga adalah tayamum, yaitu bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudu atau mandi wajib jika tidak ada air atau tidak dapat air itu digunakan. Yang keempat adalah istinja, yaitu membersihkan diri setelah buang air besar atau air kecil dengan air atau benda-benda lain yang harus pantas disucikan. Toharo ini juga memiliki banyak manfaat-manfaatnya, baik secara fisik maupun spiritual. Secara fisik, toharo membantu atau menjaga kebersihan tubuh dan mencegah penyakit, serta menjaga kesehatan mental. Ada juga secara spiritual. Toharo merupakan syarat sah ibadah, khususnya sholat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga beberapa manfaat toharo secara lebih detailnya. Yang pertama itu manfaat fisik, yaitu mencegah penyakit. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui wudhu, mandi, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Toharo ini juga membantu mencegah penularan berbagai penyakit, termasuk infeksi, saluran pernapasan, dan juga penyakit kulit. Kedua, menjaga kebersihan tubuh. Toharo ini juga mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan tubuh dari hadas, baik dari kotoran yang keluar dari tubuh dan juga najis kotoran yang lain-lain, sehingga tubuh tetap bersih dan juga nyaman. Yang ketiga, menjaga kebersihan kesehatan mental. Kesehatan mental ini yaitu kebersihan dan kesucian tubuh, dan juga berpengaruh pada kesehatan mental. Dengan menjaga kebersihan diri, seseorang akan merasa lebih segar dan juga tenang. Selain itu, ada juga manfaat spiritual. Syarat sahnya adalah ibadah. Toharoh merupakan syarat sahnya berbagai ibadah, terutama dalam sholat. Tanpa bersuci, sholat ini tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua juga menghindari najis. Toharoh mengajarkan umat Islam untuk menjauhi dari najis dan membersihkan diri serta lingkungan dari najis. Hal ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga menunjukkan kesucian diri. Dengan melakukan toharo, umat Islam menunjukkan kesucian diri dari kesungguhan hati dalam beribadah kepada Allah. Namun ada juga meningkatkan kualitas ibadah. Toharo lebih membantu meningkatkan kualitas ibadah karena ketika seseorang dalam keadaan suci. Baik, sampai sini saja materi yang saya bisa sampaikan. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.